Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Okay friends, teman-teman, I'm glad and excited to see you again. Okay, are you excited? Are you enthusiastic? I hope so. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini Sir Nusradin akan membahas kelanjutan dari jenis atau tipe daripada clause. Oke, teman-teman, pada video yang lalu Sir Nusradin sudah bahas tentang apa, teman-teman? Yang utama, ya, jenis utama itu kan ada dua. Ada apa, independent atau main clause, ada subordinate clause, ya, yang dependent clause, clause yang bisa berdiri sendiri, ya, yang subordinate clause dia tidak bisa berdiri sendiri, ya, dia letaknya selalu di dalam sebuah kalimat, ya, tidak bisa dia berdiri sendiri sebagai kalimat. Yang bisa berdiri sendiri sebagai kalimat itu adalah apa, teman-teman? Itu adalah independent clause atau juga disebut dengan main clause. Oke, teman-teman. Oke, setelah itu, oke, pada video berikutnya Sir Nusradin telah bahas tentang adjective clause. Oke, teman-teman. Setelah berikutnya itu telah dijelaskan juga tentang adverb clause. Ya. Dan pada hari ini Sir Nusradin akan membahas tipe berikutnya yang disebut dengan noun clause. Oke, teman-teman. Oke. Sebelum kita lanjut, teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, ya, silakan subscribe agar teman-teman senantiasa akan mendapat pemberitahuan tentang video-video yang terbaru dari Sir Nusradin. Oke, teman-teman. Ya. Sekarang mari diperhatikan, teman-teman. A noun clause is a subordinate clause used as a noun. Ya. Jadi noun clause itu adalah sebuah, ya, subordinate clause, ya, clause yang tidak bisa berdiri sendiri, oke, dan fungsinya sebagai noun. Oke, teman-teman. Sir Nusradin mau nanya pada teman-teman. Oke, sebagai noun apa itu fungsinya? Teman-teman mesti ingat, ya. Kalau teman-teman sudah lupa, silakan lihat lagi video Sir Nusradin yang berjudul Part of Speech, ya. Subnya tuh berjudul dengan noun, ya, noun, ya. Jadi noun ini, teman-teman, noun itu fungsinya tuh sama juga dengan pronoun, dengan kata ganti, ya. Jadi noun yang pertama fungsinya, teman-teman, apa? Sebagai subjek, ya, sebagai subjek fungsinya. Yang kedua, teman-teman, dia fungsinya bisa sebagai direct object, ya. Apa, teman-teman? Direct object, ya, objek langsung. Oke. Yang ketiga, teman-teman, dia bisa juga sebagai objek dari preposition, ya, objek dari preposition. Oke, teman-teman. Contoh misalnya, I am afraid of dog. Saya takut kepada anjing. I am afraid of dog. Ya, atau I am afraid of that dog. Saya takut dengan anjing itu. Jadi of preposition, objeknya itu noun. Nounnya mana? The dog. Oke, teman-teman. Nah, itu. Jadi di sini, tapi di sini dia bukan noun, tetapi dia adalah noun clause. Ingat, teman-teman, yang namanya clause ada verbnya, ada subjeknya, atau ada subjek, ada verbnya. Oke, teman-teman. Nah, oke. Jadi mungkin di sini Sir Nusradin perlu kasih tahu sedikit, misalnya apa beda noun clause dengan noun phrase, teman-teman bisa tahu? Ya, phrase
dia tidak memiliki verb dan subjek. Ya, misalnya kalau coba perhatikan teman-teman ya, di sebelah sini ya. Ya, di sini teman-teman, coba perhatikan. Kalau saya bilang I know, ya, I know her name. Lihat teman-teman, ya. I know her name. Apa artinya teman-teman? Saya tahu, ya, saya tahu nama dia. Her name ini adalah namanya noun phrase. Ya, coba perhatikan ya teman-teman ya. Jadi apa bedanya nanti phrase dengan clause? Ya. Nah, di sini phrase ini dia. I know her name. Saya tahu nama dia. Ya teman-teman. Nah, sekarang kalau clause-nya itu I know, ya, what her name is. Nah, ya teman-teman, perhatikan. I know what her name is. Nah, what her name is ini adalah noun clause, teman-teman. Kenapa kita bilang clause? Lihat, di sini ada subjeknya, teman-teman. Mana? Her name, ini subjeknya. Ya teman-teman. Nah, di sini ada verbnya, ya, verbnya is. Ada subjek, ada verb. Oke, di sini ada kata penghubungnya what. Gitu mana? What di sini teman-teman bukan kata tanya, bukan bertanya di sini teman-teman ya. Jadi kalau bertanya, coba perhatikan teman, what is her name? Nah, coba perhatikan, ini what her name is tidak sama dengan ini teman-teman ya, beda. Kalau ini what is her name teman-teman, ini adalah independent clause. Clause yang bisa berdiri sendiri. Nah, kalau what her name is, ini teman-teman, dia adalah subordinate clause. Ya, subordinate clause. Dia tidak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Ya, jadi I don't know what her name is. Atau kita balik. What her name is, apa nama dia? I don't know, aku nggak tahu. Nah, jadi ini what her name is bukan pertanyaan, teman-teman. Kalau bertanya dia seperti ini, ya, is-nya dulu, bukan di ujung gini, ya. What is her name? Nah, itu teman-teman ya. Oke, teman-teman paham? Ya, alhamdulillah ya, paham. Jadi sekali lagi teman-teman, a noun clause, sebuah noun clause, ya, adalah a subordinate clause used as a noun. Ya, jadi noun clause ini adalah subordinate clause yang digunakan sebagai noun, ya, sebagai kata benda. Ya, ingat teman-teman fungsi kata benda tadi, ya. Pertama, dia bisa sebagai subjek, ya, dalam sebuah kalimat. Dia bisa sebagai direct object, objek langsung. Bisa juga dia sebagai objek dari preposition, ya. Objek dari preposition. Contohnya seperti misalnya ini teman-teman ya. Di sini ya. Kalau kita kasih nomor ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini yang nomor 3 teman-teman. I am satisfied with what I am eating. Ya. Ini adalah preposition teman-teman, dan ini adalah objeknya. Ya, saya puas dengan apa yang saya makan. Oke. Nah. Oke, terus noun itu juga bisa dia sebagai ini teman-teman, predicate noun. Ya, predicate noun ini sama dengan seperti pelengkap. Dia kata benda fungsinya sebagai pelengkap. Ya, contohnya ini teman. That is what I am eating.
Ya, that is what I'm eating. Itu adalah apa yang saya makan. Oke, teman-teman. Nah, yang nomor 2, I love what I'm eating. Aku suka apa yang aku makan. Ini dia sebagai direct object. Oke, teman-teman. Yang ketiga, ini udah tadi. Ini sebagai prepositionnya. Yang keempat, I can supply what you need. Ya. Jadi ini sebagai noun clause-nya. Kalau ini noun clause-nya ini adalah ini noun clause-nya ini noun clause-nya ini. Yang terakhir, whoever runs will be short of breath. Ya, whoever runs. Nah, whoever runs. Ya. Jadi siapa saja yang berlari akan mengalami ya napas yang pendek. Ya, maksudnya akan ya napasnya akan terengah-engah gitu ya. Maksudnya short of breath ini napasnya akan terengah-engah gitu. Oke, teman-teman ya. Nah, noun clause are very commonly signaled by words like what, whatever, whoever, dan that. Oke, teman-teman. Coba perhatikan, dibilang di sini juga disebutkan bahwa untuk noun clause ini sering sekali ya pada umumnya ditandai ya, signal ditandai oleh kata-kata seperti kata what, whatever, whoever, dan kata that. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman sekalian, coba perhatikan yang ini ya. Nah, kalimat yang ini, when they arrived, they found that there was not enough food. Bagaimana teman-teman terjemahannya? Ketika mereka tiba, mereka menemukan ya that bahwa ya that di sini bahwa ya there was not enough food, bahwa tidak tersedia makanan yang cukup. Ya, tidak tersedia makanan yang cukup. Oke, teman-teman, di sini that di sini beda ya dengan that misalnya yang kita gunakan sebagai adjective clause, beda. Itu misalnya this is the book that I bought yesterday. Ini adalah buku yang aku beli kemarin. That I bought yesterday, ya teman-teman, ini adalah adjective clause karena dia menjelaskan tentang buku. Beda dengan that di sini, teman-teman. That di sini artinya bahwa, sedangkan that yang di adjective clause itu artinya yang. Buku yang aku beli kemarin. The book that I bought yesterday. Ya, jadi that yang di situ, teman-teman, beda dengan that yang di sini. Oke, teman-teman? Ya. Oke, nah teman-teman, di sini Sanus Raden, ingin mengajak teman-teman, ya, mengundang teman-teman semua, coba diperhatikan teman-teman, ya, coba diperhatikan. Mari kita analisa. Let us analyze this sentence. Ya, ini adalah sebuah kalimat yang kompleks, teman-teman. Ya, oke, teman-teman sudah belajar adjective clause, sudah belajar adverb clause, dan pada video kali ini ya teman-teman belajar noun clause. Nah, sekarang kita lihat di sini, teman-teman. Mari kita analisa bersama ya, teman-teman ya. Bersama-sama kita belajar, oke? Nah, when they arrive, oke, teman-teman. Ini apa, teman-teman? Apa namanya ini? When they arrive, ya. Pertama kita tahu ini adalah clause. Dari mana kita tahu, teman-teman, bahwa ini clause? Lihat, di sini ada, ya, ada subjeknya, di sini ada verbnya. They arrive. Nah, perhatikan teman-teman, karena di depannya ada kata conjunction, kata penghubung. Ini disebut juga dengan apa, teman-teman? Subordinating conjunction. Ini when-nya. Jadi ini, teman-teman, ini namanya adalah, ya,
Apa teman-teman? Ini adalah subordinate clause. Nah, subordinate clause, tapi dia yang mana? Apakah dia adjective? Apakah dia adverb clause? Apa adjective clause atau noun clause, teman-teman? Jawabannya adalah ini adalah adverb clause. Kenapa, teman-teman, adverb clause? Karena di sini ada kata when, ketika. Jadi kalau kita tentang waktunya kapan, atau tempatnya di mana, teman-teman, lokasinya di mana, atau bagaimana, how, itu adalah adverb, teman-teman, ya, untuk menjawab tentang adverb. Ingat, teman-teman, adverb itu akan menjawab tentang how-nya, bagaimananya, ya, when, kapannya, where, di mananya, ya, sampai sejauh mana, how much, how long. Nah, itu teman-teman, itu adverb clause. Jadi sini when they arrive ini adalah adverb clause, teman-teman, ya. Nah, sekarang they found. Nah, perhatikan, they found ini adalah main clause atau kita sebut juga independent clause, teman-teman, ya, yang bisa berdiri sendiri. They found, mereka menemukan, they found. Nah, dari sini kita sambung that there was not enough food, that there was not enough food. Ini adalah subordinate clause. Oke, teman-teman, clause yang tidak bisa berdiri sendiri, tapi yang mana? Apakah dia adjective clause? Apakah dia adverb clause? Apakah dia noun clause, teman-teman? Yang mana? Ya, bingung ya? Gak usah bingung, teman-teman. Ini adalah noun clause. Nah, ya. Kenapa dibilang noun clause, teman-teman? Coba perhatikan. They found, mereka menemukan. Nah, mereka menemukan, harus menemukan apa, teman-teman? Sesuatu, kan? Jadi menemukan sesuatu itu adalah noun, teman-teman. Sesuatu, ya, suatu benda. Misalnya, they found food. Mereka menemukan makanan. They found apa misalnya? Water. Mereka menemukan air. Ini kan kata benda, teman-teman. Ya, tapi di sini yang ditemukan di sini dia merupakan noun clause, bukan noun aja. Bukan they found water, they found food. Itu noun. Nah, tapi di sini they found that there was not enough food. Nah, jadi di sini maksudnya yang ditemukannya itu adalah fakta, ya. Apa, teman-teman? Fakta. Mereka menemukan bahwa, nah ini faktanya ya, bahwa tidak tersedia cukup makanan. They found that, ya, there was not enough food. Ya, jadi tidak cukup apa, teman-teman? Makanan. Nah, ya, jadi begitu cara menganalisa gini kalimatnya. Oke, teman-teman? Ya, mungkin teman-teman bertanya ya, apa sih gunanya untuk kita bisa analisa seperti ini? Ya, ini teman-teman untuk melatih your linguistic skill. Ya, teman-teman, linguistic skill. Ya, kepintaran, kemampuan kita di dalam bahasa. Ya. Dan ini kita gunakan dalam pada saat untuk membuat sebuah laporan dalam bahasa Inggris, teman-teman, ya. Jadi kita analisa, kita perbaiki kalimat kita apakah sudah benar apa belum. Ini cara-caranya, teman-teman. Jadi kita harus tahu posisinya, pengaturannya. Oke, teman-teman? Oke. Nah, teman-teman, nah berikut ini, teman-teman, ya, Sir Rusaldin akan berikan, ya, 6 kalimat, ya, teman-teman, 6 kalimat, ya, sebagai exercise latihan, teman-teman. Di situ akan Sir Rusaldin akan mix, campur. Di situ ada adjective, ada adverb, ada noun clause. Oke, teman-teman, ya, coba diperhatikan yang benar. Coba diperhatikan, teman-teman, pada setiap kalimat mulai dari nomor 1 sampai nomor 6 itu masing-masing ada kalimat berwarna merah dan berwarna kuning. Oke, teman-teman, tugasnya teman-teman adalah
sebutkan misalnya yang nomor 1 itu yang berwarna merah itu kalimatnya itu sebagai apa. Maksudnya jenis clause-nya itu sebutkan. Apakah dia itu sebagai independent clause? Oke. Terus yang kuning misalnya, apakah dia sebagai subordinate clause? Nah, kalau dia sebagai subordinate clause, sebutkan dia sebagai apa? Apakah dia adverb clause, apakah dia adjective clause atau noun clause? Nah, begitu ya teman-teman. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 6, nah sebutkan masing-masing fungsinya ya, warna merah dan warna kuning. Oke teman-teman. Berikut ini adalah jawabannya. Nomor 1, the man that was here yesterday was Judy's father. Pria yang di sini kemarin itu adalah ayahnya Judy. Nah, yang warna merah, coba perhatikan teman-teman. The man was Judy's father. Ini adalah independent clause. Ya teman-teman, dia bisa berdiri sendiri. That was here yesterday yang berwarna kuning teman-teman, ini adalah subordinate clause dan fungsinya sebagai adjective clause karena dia memberi keterangan tentang the man. Ya, siapa the man itu? Adalah the man, adalah laki-laki yang di sini kemarin. Oke, nomor 2. Although I never went past the 10th grade, I can write pretty well. Nah, walaupun aku belum pernah ya, maksudnya lulus sampai tingkat yang ke-10, aku dapat menulis dengan baik. Nah, yang merah teman-teman, although I never went past the 10th grade, ya walaupun saya tidak pernah ya lulus sampai dengan tingkat yang ke-10, ini adalah subordinate clause ya. Kenapa dibilang subordinate clause? Coba perhatikan, dia dimulai dengan kata although, walaupun ya, ini adalah sebagai conjunction ya, kata penghubungnya. Nah, ini adalah subordinate clause yang fungsinya sebagai adverb clause teman-teman ya. Sedangkan I can write pretty well yang warna kuning ini adalah independent clause. Dia bisa berdiri sendiri. Oke teman-teman, yang nomor 3. Whenever you cross the yellow line at the center of the road, you are in danger. Ya, kapan saja kamu menyeberang ya atau melanggar ya batas kuning ya, tali batas kuning di tengah jalan ya, Anda itu dalam bahaya. You are in danger. Nah, jadi whenever you cross the yellow line, ini yang berwarna kuning di sini teman-teman, ini adalah adverb. Ini adalah subordinate clause dan fungsinya sebagai adverb clause ya. Lihat, whenever, kapan saja gitu ya. Jadi ini menunjukkan kapan waktunya, berarti dia adalah adverb clause ya. Sedangkan yang you are in danger ini adalah independent clause, bisa berdiri sendiri. Oke, yang nomor 4 teman-teman, whoever asks should be directed to the administration building ya. Siapa saja yang bertanya ya harus diarahkan ke gedung administrasi ya. Whoever asks ini yang berwarna merah teman-teman, ini adalah subordinate clause yang fungsinya sebagai noun clause ya, karena di sini whoever asks dia berfungsi sebagai subjek. Nah, itulah fungsinya daripada noun ya. Jadi noun clause di sini berfungsi sebagai subjek. Whoever asks, nah subjek itu sebagai subjek dia, maka verbnya di sini
should be directed to the administration building. Nah, jadi should be directed to administration ini. Oke, teman-teman, ini adalah independent clause. Ya. Ya, nomor 5. I can guess what you are thinking. Aku dapat menebak apa yang sedang kamu pikirkan. Nah, yang berwarna kuning, I can guess, ini adalah independent clause. Sedangkan what you are thinking ini adalah subordinate clause. Ya, dan ini fungsinya sebagai noun clause. Ya, noun clause ini adalah objek dari kata guess. Ya, objek dari kata guess, verb dari guess. Ya, aku dapat menebak. Menebak apa? Jawabannya what you are thinking. Oke, yang terakhir ini nomor 6. The doctor whom I saw said I'd recover in a week. Nah, dokter yang aku kunjungi berkata aku akan sembuh dalam 1 minggu. Nah, yang berwarna kuning, the doctor said I'd recover in a week. Dokter itu mengatakan saya akan sembuh dalam waktu 1 minggu. Nah, ini yang warna kuning ini teman-teman, ini adalah independent clause. Ya. Sedangkan whom I saw ini adalah subordinate clause. Dan di sini fungsinya dia sebagai adjective clause. Ya, kenapa? Dia menerangkan tentang dokter. Ya, pertanyaannya dokter yang mana? Jawabannya dokter yang aku kunjungi. Nah, jadi whom I saw sebagai adjective clause, menjelaskan dokter. Oke, teman-teman. Nah, demikian teman-teman jawabannya. Oke, teman-teman, mungkin itu saja untuk noun clause. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Oke, share pada teman-temannya. Oke, demikian saja teman-teman. Semoga bermanfaat dan Senusradin yakin teman-teman banyak belajar untuk kali ini ya. Untuk video berikutnya, Senusradin akan bahas tentang jenis-jenis daripada kalimat. Oke teman-teman, demikian saja, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.